Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin yang dari soalnya. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini kita ketemu lagi sama pelajaran biologi dari 2 minggu yang lalu ya. Terakhir kali kita belajar biologi. Ibu mau tanya sebelumnya, masih ingat nggak pelajaran kemarin itu tentang apa? Ayo angkat tangan. Tentang makhluk hidup. Apalagi? Tomat adalah buah, tumbuh-tumbuhan ya. Apalagi? Ayo. Ya albino tadi, benar. Apalagi? Ayo. Ya, jaringan. Itu fluid yang peka terhadap rangsangan. Ayo apalagi? Siapa yang tahu? Ya pokoknya banyak ya kemarin kita pelajaran yang udah kita pelajari. Hari ini mau tanya, manusia kan kadang kalau kita tuh misalkan terluka nih, tangan kita tuh misalkan tergores, itu tuh apa sih kadang sampai berdarah atau enggak? Berdarah itu tuh misalkan kayak darah itu kenapa ada darah gitu kan? Pertanyaan kalian ada nggak sih kayak misalkan kok setiap luka kita berdarah gitu? Ada nggak kalian mempertanyakan hal itu? Ada pertanyaan itu kan, jadi kan kalau di dalam Al-Quran juga dijelaskan manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Surat apa? Ya, udah paham semua kan pasti kalau soal ini Al-Quran, insya Allah ya. Jadi hari ini pelajaran kita tentang darah. Di sini apa sih yang kalian tahu tentang darah? Merah. Darah itu merah. Amis. Apa lagi? Putih. Apa lagi? Iya ada. Ini bisa disebut juga dengan ciri-ciri darah. Ya, cair. Cair apa kental? Coba kalau dibandingin sama air, darah itu apa? Air itu kan kayak minyak. Coba kalau dibandingin sama air, kentalan mana darah dan air? Jadi darah itu sifatnya Nah, darah itu sebenarnya terdiri dari yang namanya plasma darah. Dan terdiri dari sel darah. Plasma ya, bukan sperma. Jadi kalau sebenarnya warna darah itu bukan cuma merah doang, ada yang putih. Nah, kemudian, kalau plasma darah ini dia warnanya kuning. Ya. Kemudian, jadi
Jadi plasma darah ini fungsinya itu untuk mengangkat zat-zat atau sari-sari makanan. Iya. Jadi makanan yang udah dicerna nanti si plasma darah ini yang ngebantu untuk diedarkan ke seluruh tubuh sebagai nutrisi bagi tubuh kita. Kemudian juga jadi kalau plasma darah ini kan biasanya sel darah ini terdiri dari oksigen dan karbon dioksida. Kalau plasma darah dia terdiri dari gas yang yaitu sama sel darah O2 dan CO2 tapi ditambah dengan N. Ya. Kan kalau plasma darah ciri-cirinya ini. Nah, kalau sel darah ini dia punya tiga jenis yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ada yang tahu nggak apa itu eritrosit, leukosit, trombosit? Pernah dengar nggak? Siapa yang tahu apa itu artinya? Oke, eritrosit dia itu sel darah merah. Ingetin dari eritrosit merah, ya. Terus kalau leukosit itu sel darah putih. Nah, ingetin dari leu putih, U-nya yang diambil ya. Jadi biar gampang hafalnya. Kemudian ada yang namanya trombosit, dia keping darah. Keping darah. Nah, mereka ini punya fungsinya masing-masing. Kalau misalkan kalau eritrosit dia warnanya sel darah merah, berarti warna darahnya. Nah, kalau leukosit dia karena dia tuh sebenarnya bukan warna putih, warnanya itu kayak enggak, leu tuh artinya tidak memiliki warna, karena kayak putih itu emang bukan warna atau dia nggak ada warna lain gitu ya. Jadi dianggap kalau sel darah putih itu leukosit itu adalah sel darah putih karena dia tidak memiliki warna, bukan sel darah bening tapi. Kemudian kalau trombosit itu kan keping darah. Nah, jadi kalau misalkan punya fungsinya masing-masing. Nah, trombosit ini dia fungsinya sebagai pembekuan darah. Jadi kalau misalkan kita luka, nah si trombosit ini yang nantinya ngebekuin darah kita. Jadi kayak nggak yang bercucuran, nggak yang sampai keluar banyak banget karena dia punya fungsi itu. Nah, kalau misalkan eritrosit, dia fungsinya itu sebagai transport gas CO2 dan O2. Terus dia juga punya hemoglobin. Atau Hb. Fungsinya untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida untuk dialirkan ke dalam tubuh. Itu. Terus kalau misalkan sel darah putih dia untuk pertahanan.
belajar tentang darah, plasma darah, dan sel darah. Terus kalian punya golongan darah nggak? Nah, golongan darah kan. Nah, golongan darah ini masuk ke dalam materi darah. Golongan darah itu ada apa aja coba? AB ya. Nggak ada. Nggak, jadi materi selanjutnya ya. Dari itu kita belajar juga tentang golongan darah. Nah, apa tadi golongan darah ada apa aja? A, B, O, AB. Nah, yang biasa dikenal sama kita umumnya golongan darah itu ada A, B, O, dan AB. Jadi di sini itu di dalam sistem golongan darah sebenarnya ada banyak banget golongan darah, kayak sistem golongan darahnya itu. Jadi kalau ini dikenal dengan sistem golongan darah A, B, O. Kemudian ada lagi disebut dengan resus. Resus itu ada resus positif sama resus negatif. Jadi misalkan kalau kita tes golongan darah, nanti juga dites resusnya. Misalkan O dengan resus apa ya gue tuh? Resus negatif. Jadi kalau misalkan, nah jadi kan kalian sering dengar nggak sih kalau katanya golongan darah O itu bisa ngedonorin ke semua golongan darah, ya kan? Nah itu disebut juga dengan pendonor universal. Sedangkan kalau golongan darah AB itu bisa nerima semua dari golongan darahnya. Misalkan golongan darah O mau donor ke golongan darah B, golongan darah B mau donor ke golongan darah AB, itu bisa. Tapi karena ada sistem resus negatif sama resus positif ini, jadi sekarang tuh udah nggak bisa lagi, karena nantinya kalau misalkan si golongan darah O donor ke golongan darah AB tapi dia resusnya beda, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan golongan darah O negatif didonorin ke golongan darah O positif, itu nggak bisa, karena nantinya akan berakibat fatal sama pasiennya. Misalkan pasiennya itu malah bisa darahnya itu malah kayak yang bikin dia jadi susah dalam beraktivitas. Jadi kalau bisa juga menyebabkan kematian. Jadi kalau sekarang itu untuk sistem golongan darah ke semuanya itu nggak bisa, karena sekarang udah ada aturan resus negatif sama resus positif. Jadi kalau mau ngedonor juga harus dilihat resus dan golongan darahnya gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Apa? Kan itu ya trombosit darah. Iya. Terus itu kan katanya Untuk sistem pembekuan darah. ya, kan kalau darah buduk dia cair banget. Darah apa? Darah buduk. Darah buduk, darah baru denger. Nggak, jadi buka. Sebenarnya kalau misalkan darah, jadi kalau misalkan orang yang punya trombosit atau keping darah, dia itu misalkan kalau luka, kan ada sih katanya orang yang luka tuh susah untuk berhentinya tuh darahnya. Ada kan yang kayak gitu. Nah, itu tuh berarti dia trombositnya sedikit atau dia memang kayak kurang banget gitu sama trombositnya, karena kan kalau trombosit ini fungsinya untuk pembekuan darah. Jadi kalau misalkan orang yang memiliki darah trombosit yang pas atau mungkin ya sudah sesuai gitu sama tubuhnya, dia akan mengalami yang namanya kalau misalkan luka, darah itu enggak yang sampai banyak keluarnya, dia akan yang namanya terjadi pembekuan darah. Nanti itu misalkan jaringan kita rusak, misalkan kita kena paku gitu ya, terus itu kan nanti berdarah. Nanti jaringan kulit kita, kaki gitu, misalkan jaringan kulit kaki kita itu rusak, kemudian nanti si trombosit ini dalam waktu singkat dia akan mengeluarkan enzimnya.
namanya enzim trombokinase. Jadi trombokinase itu enzim yang nantinya dia akan bikin yang namanya trombokinase atau tromboplastin ya. Jadi kayak yang bagian dari trombosit, tromboplastinnya itu nanti dia bisa ngebentuk si kulit baru lagi, tapi bukan dengan waktu singkat, tapi dalam prosesnya lagi. Nggak waktu singkat kita tiba-tiba luka terus ketutup lagi, kan nggak mungkin kan. Jadi itu ada proses kayak gitu lagi, ada proses yang namanya penutupan darah sama oleh si enzim dari trombokinase itu gitu. Ada lagi yang mau tanya tentang golongan darah atau tentang apa? Darah putih kan leukosit nih. Jadi kalau misalkan orang tuh kayak kena leukemia, berarti dia apa? Kelebihan darah putih atau kekurangan darah putih? Ya, kalau leukemia kalau darah putih itu dia kayak misalkan kalau dia kena penyakit leukemia berarti dia kelebihan darah putihnya. Jadi kalau misalkan kan darah putih itu fungsinya untuk pertahanan diri nih. Jadi misalkan kalau ada zat asing atau zat yang nggak cocok dalam tubuh kita, si leukosit ini yang nantinya akan mempertahankan diri atau dia akan mematikan, akan menyerang si zat-zat yang asing ini yang nggak sesuai sama tubuh kita. Gitu. Kalau misalkan kita kelebihan sel darah putih juga itu nggak baik, karena kayak yang sel darah merahnya nggak ada, kayak malah cuman terlalu mempertahankan diri, tapi sel darah merahnya nggak ada, jadi nggak ada sirkulasi darah itu. Kan darah diproduksi di jantung kan. Nah, ini jantung itu nantinya tidak akan memompa darah merah itu lagi gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Iya. Darah putih itu sebenarnya nggak keluar sih sebenarnya. Kalau dari pengalaman saya atau saya belajar atau mungkin saya belajar belum terlalu dalam, saya taunya kalau darah putih itu dia nggak keluar gitu sih. Jadi kayak cuman karena dalam tubuh kita komponen darah merahnya itu lebih banyak dibanding darah putih. Jadi ya darah merahnya itu yang selalu ini, misalkan kalau misalkan kita luka, darah merahnya yang keluar gitu. Ada lagi yang mau tanya? Hah? Jadi sebenarnya ada di dalam tubuh kita, cuman karena dia misalkan kan di jantung juga ada darah putih sebenarnya di komponen darah itu. Tapi karena jumlahnya yang sedikit, dia masih bukan tidak terdeteksi sih. Kita belum tahu gimana bentuk darah putihnya gitu kan. Karena sel darah merahnya yang lebih banyak dibanding sel darah putih gitu. Masih kata ibu-ibu itu Kak, air susu darah putih. Sebenarnya kalau dia itu bukan darah sebenarnya. Jadi itu tuh kayak jadi darah. Ya, bukan seutuhnya darah ya, bukan seutuhnya darah. Jadi mungkin Berarti ASI kita banyak tuh. jadi ASI itu kan terdiri dari dari kumpulan kayak nutrisi atau sari-sari makanan yang dikonsumsi sama si ibu menyusui itu kan. Jadi sebenarnya dalam ASI itu bukan cuman sari-sari aja, tapi 90 sekian persen itu sari-sari makanan, kemudian air, mungkin terus ada lemak juga ada, darah itu mungkin 0, sekian persen. Ya saya juga perlu belajar, kita sama-sama belajar. Ada lagi yang mau tanyain? Penasaran gitu tentang apa? Udah, nggak ada yang mau tanyain lagi? Kalau nggak ada, mau ditutup. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai sekian tentang darah, golongan darah, dan transfusi darahnya. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.